Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Wirmana dari kelas 11 1. Saya akan menjelaskan pembuktian sudut-sudut istimewa. Di sini tuh ada segitiga ABD sama sisi, dan sisinya itu masing-masing memiliki nilai 2. Dan segitiga AB dan segitiga sama sisi itu memiliki nilai sudut 180 derajat. Selanjutnya di sini itu dia itu diberikan garis putus-putus. Garis putus-putus ini dia itu dipotong. Potongan satu dan potongan kedua ini memiliki nilai sudut yang berbeda. Potongan yang satu ini dia memiliki sudut 30 derajat, dan potongan kedua ini potongan satu ini dia memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat karena dia siku-siku. Selanjutnya untuk mencari sisi depan, ini yang akar 3 ini dia menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat kurang sisi samping kuadrat. Sisi miringnya itu kan 2, dan sisi sampingnya itu 1. Karena dia sudah dipotong, tadinya 2 jadinya 1, dia berkurang. Selanjutnya 2 kuadrat itu kan 4, dan 1 kuadrat itu 1, jadinya 4 kurang 3 4 kurangin 1 jadinya akar 3. Selanjutnya di sini yang segitiga kedua ini, yang potongan kedua ini dia memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat karena dia siku-siku. Dan potongan yang kedua ini dia nih sisi depannya memiliki nilai 2 karena dia sisi depannya ini tidak terpotong sama sekali, tidak berkurang. Selanjutnya di sini itu ada sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu dia depan dibagi miring, depannya itu CD, dan miringnya itu AD. Jadi CD-nya itu dia kan memiliki nilai 1, dan AD-nya itu dia memiliki nilai 2, jadinya 1/2. Selanjutnya di sini itu ada cos 30. Cos 30 itu sampingnya dia itu AC memiliki nilai akar 3, dan miringnya itu dia ada AD memiliki nilai 2, jadinya di sini akar 3/2 di situ. Tapi di sini itu bisa ditulis akar 3/2 atau setengah akar 3 karena di sini itu sebenarnya ada 1 tetapi tidak ditulis. Selanjutnya di sini itu ada tan 30. Tan 30 itu dia itu depan samping desa. Depannya itu dia memiliki nilai 1, dan sampingnya itu dia memiliki nilai 3. Sampingnya itu dia memiliki nilai akar 3. Selanjutnya untuk ini kan sudah ketemu 1/3, dan untuk mencari hasilnya dia itu harus dirasionalkan, dan
cara untuk merasionalkannya itu memakai cara, yaitu ini di sini kan ada 1/3, terus 1/3 ini tiganya akar tiga ini dia di akar 3 ini dia dibikin per, jadi akar 3 per akar 3 sama dengan satu kali akar 3 kan 3, dan 3 kali 3 akar 3 kali akar 3 itu ada 9. Akar 3 ini dia memiliki jadi dia akar 3 ini dia langsung ditulis aja, langsung diturunin. Selanjutnya akar 9 ini dia kan akar 9 itu dia memiliki nilai 3, jadinya 3/3. Tapi di sini tuh tapi dia itu bisa tulis 1/3 akar 3 karena dia ada 1 tapi tidak tulis. Selanjutnya sini ada sin 60. Sin 60 itu dia demi itu dia depan samping. Depannya itu dia akar 3 dan miringnya itu dia miringnya itu dia memiliki nilai 2, jadinya setengah akar 3. Kenapa bisa dibilang setengah akar 3? Dia itu bisa ditulis akar 3/2 atau setengah akar 3 karena dia memiliki nilai 1 tapi tidak tulis, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya cos 60 itu dia sampingnya itu 1 dan miringnya itu 2, jadinya 1/2. Selanjutnya tan 60 itu dia desa jadinya tan 60 itu dia desa, depannya itu 3, depannya itu akar 3 dan sampingnya itu 2, jadi dia itu bisa ditulis sama seperti kayak tadi. Jadi dia depannya itu akar 3 dan sampingnya itu 2, jadinya dia akar 3/2 atau akar 3, atau bisa tulis juga akar 3. Selanjutnya di sini itu ada sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu ada demi, depan miring. Depannya itu LM itu dia memiliki nilai 2 dan KM itu memiliki 2 akar 2, jadinya 1 per akar 2. Kenapa dia bisa 1 per akar 2? Karena dia dirasionalkan. Jadi untuk merasionalkannya itu seperti dengan cara sebelumnya, yaitu di sini itu ada kan 2/2 akar 2. Masing-masing nilai 2 atas dan bawahnya itu, tapi bukan akarnya, dia itu dibagi dengan 2. Jadi kan sini kan 2/2 1. Jadinya terus yang bawahnya juga 2/2 itu kan 1, jadinya 1 per 1 akar 2. Kenapa ditulis 1 per, tapi di sini ditulis 1/2. Kenapa ditulis 1/2? Kenapa ditulis 1/2? Karena ini kan sama-sama 1, jadi 1/1 dia sama aja memiliki nilai 1, jadinya 1 per akar 2. Terus 1 akar 2 ini dia masih caranya itu masih lanjut, jadi 1 per akar 2. Jadi 1 per akar 2 ini akar 2 ini dibikin akar lagi, jadinya akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 jadi 2 kali 2 itu dia 4.
2 ini, akar 2 ini diturunkan. Akar 4 dia masih memiliki nilai yaitu 2. Jadinya, tapi dia itu bisa ditulis akar 2/2 atau 1/2 akar 2 karena dia memiliki nilai 1 tapi tidak ditulis. Jadi dia sini nilainya itu 1 per akar 2. Di sini tuh ada selanjutnya ada cos 45 samping miring. Sampingnya itu KL itu memiliki nilai 2 dan miringnya itu 2/2. Jadi dia itu bisa ditulis dia itu bisa ditulis 2/2 akar 2 atau 1/2. Selanjutnya sini ada tan 45 demi depan samping. Demi depan miring. Selanjutnya depannya itu memiliki nilai 2 dan miringnya itu dia memiliki nilai 2 juga, jadinya dia 2/2 jadinya 1. Selanjutnya sini tuh ada kita sini mau bahas sudut 0 derajat. Kenapa tidak dibahas di awal? Karena ini caranya itu cukup berbeda dari sudut-sudut lainnya. Di sini tuh jadi untuk mencari 0 derajat itu dibikin lingkaran dengan jari-jari. Selanjutnya seperempat lingkaran itu dia dipindahkan ke samping, diambil. Dan masing-masing itu di sini ada Y, R, X, Y dan D ini masing-masing memiliki nilai 1 karena jari-jarinya memiliki jari-jari. Di sini tuh diambil seperempat untuk mencari 0 derajatnya. Di sini kan R. Sini itu ada R, X dan Y. Dan ada sudutnya 0 derajat. Selanjutnya setelah itu dia itu dibikin pertamanya itu dia dibikin siku-siku dan sisi samping sisi miring dari seperempat lingkaran itu dia pindahkan ke siku-sikunya. Selanjutnya yang R tadi ini dia dipindahkan ke sini, jadinya dia X sama dengan R sama dengan 1 dan Y-nya itu sama dengan 0. Dan untuk mencari sin 0 derajat itu dia demi depan miring. Depannya itu kan Y. Dan miringnya itu dia R. Jadi sama dengan Y per R. Y-nya itu dia memiliki nilai 0 dan R-nya. Dan miringnya itu dia R-nya itu memiliki nilai 1, jadinya 0/1 sama dengan 0 bagi. Selanjutnya di sini ada cosnya. Cosnya itu dia memakai rumus samping miring. Sampingnya itu dia X dan miring itu R. Sampingnya itu 1 dan miringnya itu 1 bagi 1/1, 1 bagi 1, 1. Selanjutnya di sini ada tangan. Tangan itu dia menggunakan desa depannya itu Y dan sampingnya itu R. Jadi depannya itu Y, sampingnya R. Depannya memiliki nilai 0 dan sampingnya memiliki nilai 1 sama dengan tangannya itu 0. Sesuai dengan yang di tabel. Selanjutnya di sini itu kita akan menghitung sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu caranya itu sama dengan menghitung sudut 0 derajat. Cuman
yang garis jari-jari yang tengah ini dia dipindahkan ke sisi depannya. Awalnya kan di sisi sampingnya, sekarang dipindahkan ke sisi depan agar membentuk sudut siku-siku itu 90 derajat. Jadinya itu Y sama dengan R sama dengan 1 dan X-nya itu sama dengan 0. Dan di sini itu ada sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu berarti itu demi depannya itu kan Y dan miringnya itu R, jadinya Y-nya itu 1 dan R-nya 1. Jadi 1 bagi 1 yaitu 1, jadinya sin-nya itu 1. Selanjutnya cos-nya itu ada sami. Sami itu X samping itu X dan miringnya itu R. Jadi nilai X-nya itu 0 dan nilai R-nya itu 1. Jadi selanjutnya ada kita itu menghitungkan itu desa depan samping. Depannya itu Y dan samping itu X, yaitu 1, itu nilainya itu Y-nya itu 1 dan X-nya itu 0. Jadi 1/0. Jadi 1/0 itu jadi nilai itu infinity, tidak terbatas. Jadi itu semuanya itu sesuai dengan tabel. Sin-nya itu 1, cos-nya itu 0 dan tan-nya itu infinity. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.